semuanya. Hai. Oke, kalian tahu gak sih kalau sekarang itu gas rumah kaca itu udah terlalu numpuk banget di atmosfer kita. Kerasa gak sih kalau cuaca tuh makin gak jelas, terus kadang panas, kadang dingin, kadang panas, kadang dingin. Bener banget. Meskipun belakangan ini tuh kayak ya musim hujan ya, tapi tuh anginnya tuh masih panas banget gitu loh. Oke, sebelum kita mulai ngebahas tentang topik ini, gimana kalau kita kenalan dulu? Karena kan kata orang tak kenal maka tak sayang ya. Boleh. Kita mulai dari Kayla. Halo, perkenalkan nama aku Mikaela Angeli, absen 23. Halo, aku Nadia Dunia Pai, absen 24. Halo, aku Christian Ratu Sinde, biasa dipanggil Ricky, nomor absen 20. Aku Chelsea Putri, nomor absen 3. Rostani Sosial Kois nomor absen 27. Oke, kita langsung mulai ke topik pembahasannya kali ya. Oh ya, tunggu. Back to topic. Perubahan lingkungan ini udah jadi topik yang panas banget di seluruh penjuru dunia. Kira-kira apa sih penyebabnya? Apa ya? Jadi di langit kita tuh ada yang namanya gas rumah kaca. Sebenarnya dia itu fungsinya baik sih. Dia gunanya itu buat menangkap panas di bumi supaya nggak terlalu dingin gitu. Terus kita juga bisa tinggal di bumi. Tapi kadang-kadang udah terlalu menumpuk, akhirnya bumi juga terlalu panas, nggak bisa ngeluarin panasnya, kadang-kadang gasnya dan numpuk di langit. Oh gitu ya. Jadi itu berarti gara-gara gas rumah kaca. Kok bisa makin numpuk itu? Kenapa sih? Ya karena gas rumah kaca ini tuh ditambah sama polusi-polusi yang kita hasilin loh. Jadi kayak dari kendaraan-kendaraan yang kita pakai sehari-hari, terus dari peralatan elektronik yang mengandung CFC itu loh, kayak AC, terus freezer, kulkas gitu. Kalian pelakunya nggak sih? Oh my god. Wah, jangan-jangan kita semua ini ya penjahatnya di balik ini semua ya? Astaga, kita pasti bisa jadi penjahat bumi kita sendiri nggak sih? Bener banget. Apa jangan-jangan kalian yang nonton ini juga ini? Oh my god. Jangan sampai ya, kurang-kurangin ya. Nggak boleh. Oke, terus akibat dari pemanasan global ini sendiri kan cuaca jadi nggak nentu ya. Kadang bisa hujan deras banget, terus kadang juga nggak hujan lama banget sampai panas banget. Ngomong-ngomong soal hujan, kalau hujan enaknya ngapain sih kids? Ngapain Nat? Makan Indomie. Enak banget nih. Tolong banget ya, brand Indomie kalau nonton ini di endorse dong. Endorse. Endorse. Di brand apa sekarang? Endorse Kids Podcast. Wait. By the way, Kids Podcast sekarang bisa dilihat di YouTube loh. Cuman suara doang. Di Facebook. Buat teman-teman sekalian yang belum pernah kenal siapa sih Stanislaus, siapa sih Chelsea itu, jadi bisa lihat sekarang muka-mukanya tuh kayak apa, cakep kan? Jangan salah. Yap, sekarang yang biasanya kan cuman audio doang, sekarang udah ada audio dan visualnya. Nggak cuman bisa dilihat di YouTube, di Spotify, di Instagram juga bakal kita posting. Betul banget. Oke, lanjut ya. Tadi kan kita udah bahas tentang hujan, enaknya makan Indomie. Terus ngaruh juga nggak sih makanya Indomie sekarang makin mahal? Pastinya ngaruh banget gak sih? Apalagi kalau sekarang kan makin sering hujan-hujan kan, pastinya itu kayak orang tuh makin sering banyak makan Indomie gak sih? Dari pagi sampai malam. Waduh, Iya sih. terus buntu nggak sih? Apalagi buat teman-teman kita yang people kos, ya ampun, kita tahu banget perasaan kalian. Jangan sering-sering ya, selain harga Indomie makin mahal, yang pakai telur, astaga, harga telur mahal banget sekarang. Kok makin mahal kenapa sih? Emang ada hubungannya? Pastinya ada dong. Apa sih ini hubungannya tuh? Ya, apalagi kan habis pandemi ya sekarang itu. Harga-harga juga pada naik, terus juga cuaca bisa dilihat juga nggak tentu kan ya teman-teman. Kenapa bisa naik? Apa karena banyaknya permintaan Indomie terus harganya dinaikin? Bener banget. Jadi karena teman-teman sekalian atau kita mungkin juga ya mengonsumsi Indomie, telur, terus biasanya pakai cabai juga, ya ampun, harga-harga pasaran tuh sekarang naik banget karena permintaan kita tuh juga naik. Jadi otomatis karena bahan-bahan yang tersedia itu tidak cukup untuk memenuhi permintaan kita, jadinya ya harganya harus dinaikin.
Ah, jadi gitu. Oke. Lanjut, tadi kan kita udah bahas tentang Indomie. Sekarang kita kembali lagi ke topiknya. Kalau hujan, kita coba bahas dari aspek geografi hidrosfer kali ya. Bisa. Enggak. Kalau hujan gini hubungannya sama sungai apa sih, kids? Apa ya hubungannya ya? Nadia, apa hubungannya Nat? Apa? Sandy? Lempar-lemparan. Ya udah, aku aja deh. Oke. Jadi kan kalau hujan tuh sungai-sungai bisa meluap ya. Kurang deket. Ya udah. Oke. Kan kalau hujan tuh sungai-sungai bisa meluap ya. Tapi kalau hujan terus gitu, apalagi terus ya. Tapi tetap kan kadang-kadang hujan nggak turun-turun tuh. Tapi malahan sungainya malah kering. Kan penguapannya terus-terusan tapi nggak diturunin hujannya. Jadinya airnya nggak bisa mengalir. Oh, jadi bisa dibilang kayak sungai sekarang ini nggak seimbang. Karena apa? Karena kadang sungainya menguap nih, tapi nggak turun-turun kan hujannya. Jadi kan kering. Terus kalinya hujan langsung deres banget, akhirnya banjir. Wah, banjir. Merugikan banyak pihak banget sih pasti di Betul. sekitar Betul. sungai. Apalagi kalau misalnya kita dapat waterboom gratis nih. Oke. Ngomong-ngomong masalah hujan, banjir, ada hubungannya dong sama kesehatan kita. Ada. Nah, ini kan tentang imunitas tubuh kita. Kalau misalnya cuacanya kayak gitu kan pasti tidak kita nanti sakit. Oh my god. Nah, solusinya itu kita bisa olahraga. Suka dong, pasti suka dong. Oh ya. Dan sih, oke. Terus kita harus banyak makan. Ya, terus sama makan vitamin. Supaya kita sehat. Ya. Benar, Nat. Semangat banget Nat. Iya, supaya Iya semangat ini tuh soalnya aspeknya Nadia banget gitu loh. Dia tuh anaknya olahraga banget guys. Betul. Jadi tadi yang disampaikan Lanjut. jadi jangan cuma makan aja yang banyak, tapi harus dikontrol juga dari vitaminnya, dari olahraganya. Makanya juga nggak boleh sembarangan. Biar cuaca yang ada tidak mempengaruhi kesehatan kita. Makan gizi seimbang ya, guys. jangan makan Indomie. Jangan makan Indomie doang. Nanti kalau keseringan makan Indomie, harganya jadi makin naik. Terus usus buntu, guys. Lanjut. Kita kembali lagi ke pembahasan tentang pemanasan global ya. Di pemanasan global ini, gas-gas yang terkandung di dalamnya ada seperti karbon dioksida, ada gas metana, ada CFC juga. Nah, ini kita udah mulai bahas tentang gas-gas nih. Jadi kita bisa sangkut pautin ke kimia. Saatnya Stani untuk menjelaskan. Silakan Tani. Gak ada di briefing ya? Udah, ngomong-ngomong kimia nih. Kan tadi udah bahas-bahas senyawa-senyawa tuh, metana, CFC. Nah, itu kan sebenarnya gabungan dari beberapa unsur ya. Nah, unsur-unsur tadi tuh kita bisa tahu loh letaknya di mana kalau di tabel periodik tuh. Oh ya, gimana caranya? Oh iya, gimana? Bukannya kita harus hafalin semuanya tuh, kan banyak Iya. banget. Pak, selama ini tuh aku cuma nebak-nebak doang. Jadi ada caranya. Ada dong. Gimana? Tutor. Jelasin. Jadi kita tuh bisa konfigurasi ini Jadi kita tuh bisa konfigurasiin elektronnya dulu. Nah, nanti elektron valensinya itu kita bisa lihat. Nah, terus kita udah diajarin kan kemarin gimana caranya, letak-letaknya di mana. Nah, itu tinggal dilihat dari elektron valensinya, jumlah kulit yang ada, baru deh itu bisa ketahuan di mana letaknya di tabel periodik. Wih, kita kasih tepuk tangan buat Stani. Wow. Ada sound efeknya, guys. Oke, jadi begitu. Oke, kita kembali lagi. Tadi kan kita udah bahas tentang pengaruh di bidang geografi, di bidang kesehatan. Sekarang kita bahas pengaruhnya di bidang perekonomian. Nah tuh, kan batuk-batuk. Tuh, tadi kan udah dijelasin kalau pemanasan global itu pengaruh juga buat kesehatan kita. Karena apa? Mutasi virus itu jadi lebih cepat. Maka permintaan kebutuhan vitamin dan obat-obatan semakin meningkat nih. Batuk-batuk ini butuh obat kan, guys? Betul banget guys. Untuk sebuah note untuk kita semua, kami berdua tidak terkena penyakit apa-apa ya guys. Oke.
for your information, mereka negatif COVID kok, aku percaya. Tapi tetap perlu diingat kalau misalnya emang kalian butuh banget vitamin dan obat-obatan, nggak boleh ditimbun sendirian ya, karena harganya juga nanti bakal bikin lebih naik lagi. Terus nanti teman-teman lain yang membutuhkan jadi kekurangan. Nggak boleh egois dan harus memikirkan orang lain. Oke, masalah tentang permintaan obat-obatan dan vitamin yang semakin banyak tadi, maka bisa disimpulkan permintaannya itu semakin banyak. Nah, untuk menciptakan keseimbangan harga pasar, biar kurvanya itu tidak jomplang. Melayang-melayang gitu loh guys, jadi harus seimbang dan terstruktur. Caranya, harga vitamin dan obat-obatan dinaikkan. Supaya apa? Tidak terjadi penimbunan-penimbunan kayak kata Chelsea tadi. Betul banget guys. Jadi kalau udah harga-harga vitamin dan obat-obatan dinaikkan, jadi kurvanya tuh nggak jadi jomplang lagi gitu loh guys. Jadi udah sangat-sangat terstruktur. Bener nggak sih? Benar banget. Oke, jadi mungkin ini kali ya pembahasan kita tentang, tadi topiknya adalah gaya hidup sehat dan bugar untuk stamina di tengah perubahan. Oke, sekian podcast episode 3 kita kali ini. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Bye-bye. Ngapa tenan nih? Ora, us. Tadi yoga ini formal. Aku mau yoga. Lebih ada sih nih kayak Iya, selasa. Cil, diam gak Cil, mau rekam Cil. Bentar. Dalam nama Bapa. Nah. Halo semuanya. Halo. Ada anjing. Oh, udah. Anjing siapa itu? Kalau misalnya sekarang tuh malah sering hujan-hujan gitu. Ya Allah. Kenapa sih?